Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dengan NIM 190171115. Di video ini saya akan menjelaskan sejarah sastra pada tahun 1950-an. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sejarah sastra Indonesia dari tahun 1920, 1930, 1945, dan sekarang 1950. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kesusastraan pada tahun 1950. Angkatan 1950 ini disebut juga dengan Angkatan Generasi Kisah. Kenapa disebut Angkatan Generasi Kisah? Karena menyuburnya penciptaan cerita pendek pada waktu itu. Perkembangan kesusastraan pada generasi kisah ini, generasi kisah muncul tanpa mengibarkan revolusi sastra tertentu. Lebih kepada potret zaman dari sebuah republik yang baru, yang penuh kecamuk dan pergolakan. Situasi sosial politik yang keras terdapat di beberapa karya generasi ini. Pada masa ini, cerpen dan sanja terasa menggembirakan, lebih banyak daripada novel dan roman. Nama-nama baru banyak sekali dijumpai pada masa ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan sastra majalah. Pada waktu itu, sastra Indonesia dituduh krisis karena kurangnya jumlah buku yang ditemukan. Pada tahun 1953, Balai Pustaka Sebelum Perang merupakan penerbitan utama buku-buku sastra. Penerbitannya bernaung di bawah Kementerian PP dan KIA, mengalami perubahan status. Perubahan status dilakukan sebentar, ditambah lagi penempatan pimpinan yang bukan ahli, yang tidak mencukupi anggaran yang tersedia, dan menyebabkan kemacetan produksinya. Begitu juga penerbitan Pustaka Rakyat, Pembangunan, Tintamas, dan lain-lain. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah saja, seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, Pujangga Baru, dan lain-lain. Karena sifatnya majalah, maka karangan-karangan yang mendapat tempat yaitu berupa sajak, cerpen, dan karangan yang tidak begitu panjang. Pokoknya yang sesuai dengan dibutuhkan majalah-majalah. Pengarang pun hanya mengarang cerpen saja dan karang-karangan yang pendek. Keadaan seperti itu disebut istilah sastra majalah. Istilah ini dilansir oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat di dalam majalah Kompas yang dipimpinnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan impasi dalam sastra Indonesia. Impasi atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Persoalan tentang krisis pun semakin ramai dibicarakan ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan tahun 1954. Soet Jatmotko menulis sesuai esai berjudul Mengapa Konfrontasi dan dimuat di majalah tersebut. Dalam esainya, ia melihat tanda-tanda bahwa krisis dalam sastra sebagai akibat dari krisis kepemimpinan politik. Ia juga berkata bahwa sastra Indonesia mengalami krisis karena yang ditulis hanya cerpen-cerpen kecil, sedangkan roman-roman besar tiada ditulis. Pengarang dan karya sastra pada angkatan 1950. Yang pertama, Ajib Rosidi. Lahir di Jatiwangi, Cirebon, 31 Januari 1938. Sastrawan yang menjadi profesor tamu pada Osaka, Gaidai, Jepang untuk mengajarkan Indonesiologi. Sejak umur 16 tahun, ia telah menerbitkan buku. Karyanya yang pertama, kumpulan sanja, Cari Muatan. Yang kedua, cerpen Di Tengah Keluarga. Selanjutnya, Mukhtar Lubis. Lahir di Padang 7 Maret 1922, ia meninggal di Jakarta 2 Juli 2004. Ia terkenal sebagai pengarang, selain pengarang ia juga terkenal sebagai wartawan yang pernah memimpin Surat Kabar Indonesia Raya. Karyanya novel Jalan Tak Ada Ujung, cerpen Perempuan. Selanjutnya, Toto Sudarto Bakhtiar. Lahir di Cirebon 12 Oktober 1929, meninggal di Bandung 9 Oktober 2007.
Seorang penyair dan penerjemah aktif dari tahun 1950 hingga 1970. Karyanya Kumpulan Sanjak Suara pada tahun 1956. Toto Muchtar lahir di Kendiri 17 September 1926, meninggal di Jakarta 17 Mei 1992. Seorang sastrawan dan pengarang cerita anak-anak Indonesia. Karyanya novel Pulang. Sitor Sitomorang lahir di Tapanuli 2 Oktober 1924. Meninggal 21 Desember 2014. Ia menempuh pendidikan di Jakarta. Seorang penyair, penulis esai, dan penulis cerpen Indonesia. Karyanya Kumpulan Sanjak Surat Kertas Hijau pada tahun 1953, Dalam Sanjak 1955. A.A. Nafis lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 17 November 1924. Ia pernah menjadi Pemret Harian Semangat Padang, anggota DPRD Sumatera Barat, Ketua Yayasan INS Kayu Tanam. Karyanya yaitu kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami pada tahun 1956. Nugroho Noto Susanto lahir di Rembang 15 Juli 1931. Ia meninggal di Jakarta 3 Juni 1985. Pengarang yang pernah menjabat Mendikbud RI dan Rektor Universitas Indonesia. Karyanya yaitu kumpulan cerpen Tiga Kota pada tahun 1959 dan Hujan Kepagian pada tahun 1958. Subagio Sastro Wardoyo lahir di Medium, Jawa Timur 1 Februari 1924. Ia meninggal 18 Juli 1995. Ia seorang penyair dan penulis esai dan kritikus sastra Indonesia. Karyanya kumpulan Sanjak Simponi 2. Selanjutnya, karakteristik Angkatan 1950. Karakteristik Angkatan 1950 yaitu puisinya yang bergaya epik atau bercerita, berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dari balada dengan gaya yang lebih sederhana. Yang kedua, gaya ulangan mulai berkembang, bisa berupa ulangan kata atau suku kata. Yang ketiga, ada gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan. Yang keempat, mengungkapkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, perbedaan kaya miskin yang besar, belum adanya pemerataan hidup. Puisi pada angkatan 50 ini bercerita tentang apa yang sedang terjadi pada masyarakat saat itu. Prosa di angkatan 1950 ini gak terdapat sisipan cerita sehingga alurnya padat. Yang kedua, cerita perang mulai berkurang karena Indonesia sudah merdeka selama 5 tahun. Dan konflik yang dialami bukan lagi soal perang, tetapi tentang kesejahteraan. Yang ketiga, menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang keempat, kehidupan pedesaan dan daerah mulai digarap. Ada sisi lain dari kehidupan pedesaan dan daerah yang digarap oleh para sastrawan. Perbedaan angkatan 1950 dan angkatan 1945. Gaya angkatan 1945 diteruskan di angkatan 1950. Hanya saja dengan adanya pergantian situasi dan suasana tanah air dari perang ke perdamaian. Saya akan menjelaskan perbedaan antara prosa di angkatan 50 dan angkatan 45. Di angkatan 50, prosa tidak terdapat sisipan cerita sehingga alurnya padat. Kalau di angkatan 45, banyak arus sorot balik, meskipun ada juga arus lurus. Selanjutnya, prosa di angkatan 50, cerita perang mulai berkurang. Kalau di angkatan 45, sisipan-sisipan cerita dihindari, sehingga alurnya padat. Di angkatan 50, banyak mengemukakan pertentangan-pertentangan politik.
Kalau di angkatan 45 mengemukakan masalah-masalah Sekian penjelasan saya mengenai sejarah Angkatan Sastra Indonesia pada tahun 1950. Semoga saudara yang menonton mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.